Dan itulah sebabnya kenapa video kali ini saya berikan judul Ustadz Felix Xiao itu gamang, gugup ketika menceritakan salib. Ada apa? Kenapa versi Ustadz Felix Xiao yang mewakili Islam dalam hal ini menjadi tidak nyaman berbicara tentang salib? Ada apa? Mari kita dengarkan teman-teman apa yang menjadi statement dari Ustadz Felix Xiao ini. Ngajarlah Yesus ini di beberapa kota sampai umur 30. Umur 30 dia dibaptis. Di situ terus menerus karya keselamatannya Yesus dimulai. Cuma 3 tahun sampai menurut orang Kristen dia disalib, menurut kita diangkat. Tapi ceritanya ujungnya sama loh. Karena menurut orang Kristen dia disalib, mati, lalu kemudian bangkit, lalu kemudian diangkat. Nah kita skip the process. Kita skip the salib. Salah pencatatan tuh gimana terus? Walau lebih soal. Kalau di Islam momen itu tercatat atau tidak, dan kalau di nggak ada? Nggak ada. Jadi momen yang tercatat adalah bahwasanya Allah langsung kayak ngasih klarifikasi, mereka tidak menyalib Yesus, tidak juga membunuh Yesus, tapi karena bentuknya cerita ya. Betul, ada yang langsung diserupakan. Gitu. Ada yang langsung diserupakan. Jadi kalau di Islam Nabi Isa diselamatkan, langsung diangkat oleh Allah. Apa saya salah ya? Apa itu Yudas? Kalau di Islam Yudas yang disalib? Not sure. Kita nggak bisa dipastiin. Kita nggak bisa mastiin karena di dalam tradisi Kristen sendiri Yudas mati dengan 2 cerita. Ada yang bilang Yudas mati gantung diri. Ada yang bilang Yudas mati karena jatuh pecah kepalanya. Kalau mungkin digabungin, gantung diri terus jatuh pecah kepalanya kali ya. Agak aneh sih sebenarnya. Tapi ya itu ada 2 laporan tuh. Iya, ada iya. 2 tradisi. Ada Di kita nggak ada sama sekali. Kita nggak ada. Anda bisa melihat dari video ini, saya mengambil kesimpulan bahwa Ustadz Felix Xiao gamang. Tidak cukup percaya diri di dalam membicarakan tentang kisah Yesus yang disalibkan yang dalam versi Ustadz Felix Xiao di-skip. Kenyataannya itu adalah fakta sejarah yang sangat amat penting untuk dibahas. Dan sayangnya sekali dalam bagian ini saya menilai bahwa Panji Pragiwaksono kehilangan yang namanya kekritisan, idealisme, rasionalitas yang seharusnya. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC Reaction ya, channel yang akan mereaksi segala macam tipu daya para polikardus penghujat penista agama Islam. Ya udah lama kita tidak membahas pendeta Andre Tungtung ya teman ya. Jadi kali ini Andre Tungtung kembali kejang-kejang, kembali ngamuk teman-teman. Kenapa kembali ngamuk? Ya tentu saja karena ada sesuatu yang bisa membuat banyak sekali domba-domba mereka akhirnya memutuskan mualaf. Salah satu public figure yang ada di Indonesia, yaitu Panji ya, Bang Panji dari Stand Up Comedy, itu mengundang Ustadz Felix Xiao. Di mana tujuannya tentu saja untuk mengedukasi para penonton dan juga sebagai siraman rohani bagi diri Bang Panji. Kita tahu Bang Panji mengatakan bahwa dia adalah tipikal orang yang sangat rasional, sangat kritis, dan mengedepankan akal.
Sehingga dia kadang-kadang butuh asupan rohani supaya imannya kuat dan iman serta pengetahuan ini bisa sejalan. Karena kita lihat di luar sana teman-teman ya, banyak sekali orang yang mengedepankan ilmu pengetahuan dan ternyata agamanya tidak bisa mengikuti, endingnya orang-orang tersebut jadi ateis. Dan sudah banyak sekali. Inilah yang membedakan Islam dengan agama yang lain. Islam itu bisa sejalan dengan yang namanya sains, dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Itulah kita pati makin berilmu seseorang yang muslim, maka imannya juga akan makin kuat. Kita lihat ilmuwan-ilmuwan pintar yang agamanya Islam, biasanya keimanan dia malah makin kuat. Dia makin sadar bahwa dia bukan siapa-siapa, bahwa ternyata memang ada sosok di atas segalanya, yang mengatur segalanya. Ini berbeda dengan yang disebut. Makin pintar orang-orang sainsnya, biasanya jadi ateis, teman-teman. Coba lihat, ada nggak ilmuwan-ilmuwan sebelah yang tetap dengan imannya, malah makin beriman? Enggak, teman-teman. Yang ada dia tinggalkan agamanya, dia memutuskan jadi ateis. Nah, inilah yang membedakan. Ini satu langkah yang bagus, di mana kita tahu Bang Panji ini sedang naik-naiknya lah. Apalagi setelah show dia yang terakhir ya, yaitu Menstria, itu viral sekali teman-teman. Jadi atensi, perhatian itu lagi sangat tinggi kepada Bang Panji. Dan ini momen yang bagus, mendekati bulan Ramadan tentunya, di mana Panji memberikan status siraman rohani, baik kepada dirinya yang dia ibaratkan seperti mobil yang butuh bensin, butuh bahan bakar, supaya bisa melaju, supaya bisa lebih baik lagi dalam menempuh perjalanan ini. Dan tentu saja karena viralnya video tersebut, video podcast antara Bang Panji dan Ustadz Felix Xiao ya, dalam hal ini yang diundang adalah Ustadz Felix Xiao, ini membuat banyak pihak-pihak sebelah ngamuk, kejang-kejang. Karena mereka nggak mau fakta sejarah ini terungkap. Mereka nggak mau gara-gara podcast ini iman domba-domba mereka jadi goyang. Nah, inilah yang nggak fairnya pihak Polycardus ini. Di sini saya sampaikan ya, dari zaman dulu media mereka kuasai. Mereka pelintir sejarah. Mereka framing Islam sedemikian rupa. Apa yang dilakukan umat muslim? Hanya berdoa meminta keadilan kepada Allah. Betul nggak? Muslim seperti itu saja gitu. Kita berpasrah kepada Allah, kita minta bantuan kepada Allah. Dan di zaman teknologi sekarang, mereka sudah tidak bisa melakukan penipuan, framing, dan menutupi kebenaran. Mulai ini terbuka di mana-mana. Mulai terjadi ya, upaya-upaya untuk meluruskan sejarah-sejarah yang selama ini dibelokkan oleh mereka. Saya ambil contoh. Mereka belokkan sejarah Normansen dan Sisingamaraja. Seakan-akan Sisingamaraja dan Normansen ini adalah tokoh yang bersahabat, yang jalan berbarengan gitu. Bahkan mereka framing seakan-akan Sisingamaraja itu adalah Kristen. Ya, dia adalah Kristen, jadi jalan bareng nih. Padahal Sisingamaraja dan Normansen ini adalah musuh, teman-teman. Sisingamaraja itu tewas ya. Rajanya orang Batak, pahlawan nasional kita, itu tewas, gugur, gara-gara dikibusin oleh Normansen. Jadi Normansen lah yang mencelakai rajanya orang Batak. Saat itu orang Batak terpecah antara memilih rajanya atau memilih kepala keagamaannya, misionarisnya, pendetanya gitu. Ini ditutupi selama ini teman-teman, ditutupi gitu kan, supaya orang nggak tahu kebenaran. Belum lagi fakta-fakta sejarah yang lain yang coba mereka tutupi dan bengkokkan. Begitu ini sekarang kita bisa buka, bisa akses, mereka panik. Dan salah satunya adalah pendeta Andre Tungtung yang mencoba dengan narasi-narasi lemahnya membiaskan apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao di dalam podcastnya Bang Panji. Di sini kembali ya, kita akan meluruskan framing-framing dan pembiasan yang dilakukan oleh pendeta Andre Tungtung. Jadi memang macam spesialis Andre Tungtung kita lama-lama ya. Saya nggak ngerti nih, kenapa pendeta Andre Tungtung nih nggak bisa jujur? Nggak bisa jujur sama sekali. Kenapa nggak sampaikan apa adanya, dan apa yang terjadi, ya udah silakan penonton yang menilai gitu.
biarkan penonton yang menilai, yang penting kita udah sampaikan dengan cara yang jujur dan benar. Ini baru fair. Jangan kamu pakai asumsimu sendiri memfitnah orang lain. Nah, ini yang menurut saya kurang hajar sekali ya. Bahkan dia mengatakan apa? Ustadz Felix Xiao itu gamang. Nggak pede gitu kan. Nggak pede saat menjelaskan Nabi Isa, lantaran menurut dia Ustadz Felix Xiao itu nggak ada data. Di Islam itu nggak jelas dan sebagainya. Di sini kita akan luruskan semua tuduhan-tuduhan dari si Atung ini, ya, pendeta Atung ini kepada Ustadz Felix Xiao. Tapi sebelumnya seperti biasa kita harus nonton dulu supaya fair, teman-teman. Dan sekali lagi ya, saya nggak bisa potong-potong, jadi saya kasih gambaran yang cukup panjang, walaupun tentu saja bukan video full. Jadi kalau ada yang bilang, Bang, kenapa nggak dipotong kecil-kecil aja gitu? Kalau di kecil-kecil nanti dibilang dia, wah itu kan nggak sesuai gitu, nggak sesuai konteks yang saya sampaikan. Ini nggak, saya ambil ya per partnya aja, langsung. Saya tuh bukan tipikal yang suka motong-motong omongan orang terus kita pelintir. Kita full. Itulah kenapa video saya kalau reaksi itu panjang langsung video orangnya. Tapi nggak bisa semua, karena kalau semua udah konten berulang namanya, teman-teman. Namanya reaksi kan poin-poinnya saja. Tapi poinnya tentu saja nggak kita potong-potong, langsung yang panjang. Kita dengarkan. Ada apa? Apa yang membuat dia sangat gamang? Apa yang membuat dia sangat tidak nyaman berbicara tentang salib? Saya kira saya tidak mengada-ada ketika membicarakan itu, karena saya melihat bahwa Ustadz Felix tidak berani mengelaborasi lebih dalam, tapi malah kemudian terkesan mengganti topiknya. Mari kita dengarkan, teman-teman semua. The Last Supper, The Last Supper. di mana di situ Yesus bilang, Di satu antara kalian lu akan mengkhianati gua. ya. Yang belakangan kalau di agama Kristen itu adalah Yudas Yudas Iskariot. Iskariot, betul Mm-mm. sekali. Terceritakan juga kah di Islam? Mm-mm. Dan kalau tadi yang laporin itu orang tadi apa, orang Romawi, Orang pejabat orang Yahudi, orang Yahudi, kepala pendeta Yahudi. beda sama Yudas. Beda. Hmm. Jadi kepalanya ini memang sudah berencana untuk melaporkan. Cuma Yudas ngasih tahu Yesus di mana. Oh gitu. Jadi dijual. Kalau di Islam momen itu tercatat atau tidak, dan Nggak. kalau di nggak ada. Nggak ada. Jadi momen yang tercatat adalah bahwasanya Allah langsung kayak ngasih klarifikasi, mereka tidak menyalib Yesus, tidak juga membunuh Yesus, tapi Oh, karena bentuknya cerita ya. betul, ada yang langsung diserupakan. Jadi, sekali lagi saya kasih sedikit narasi dulu bahwa Panji Pragiwaksono mencoba mengelaborasi kisah seputar penyalipan Yesus dengan Yudas yang diceritakan dan sebagainya. Lalu Ustaz Felix Xiao bilang, oh nggak ada itu semua cerita Yudas. Cuman satu aja klarifikasi bahwa Yesus tidak disalibkan, Allah yang bilang, ya, Allah yang bilang, ya. Salib Yesus tidak juga membunuh Yesus, tapi Oh, karena bentuknya cerita ya. betul, Di ada yang dalam. langsung diserupakan. Menurut orang Kristen dia disalib, menurut kita diangkat. Tapi ceritanya ujungnya sama loh. Karena menurut orang Kristen dia disalib, mati, lalu kemudian bangkit, lalu kemudian diangkat. Nah, kita skip the process. Iya. Kita skip the salib. Salah pencatatan tuh gimana tuh? Walau bisa. Walau bisa. Salah pencatatan tuh gimana tuh? Walau bisa. Gitu. Ada yang langsung diserupakan. Jadi kalau di Islam Nabi Isa diselamatkan. Langsung diangkat oleh Allah. Apa saya salah ya? Apa itu Yudas? Kalau di Islam Yudas yang disalib. Not sure. Kita nggak bisa Not sure. dipastiin. Kita nggak bisa mastiin karena di dalam tradisi Kristen sendiri Yudas mati dengan dua cerita. Ada yang bilang Yudas mati gantung diri. Ada yang bilang Yudas mati karena jatuh pecah kepalanya. Kalau mungkin digabungin, Beda banget. gantung diri terus jatuh pecah kepalanya kali ya. Agak aneh sih Tapi sebenarnya. ya itu ada dua laporan tuh. Iya, Ada iya. dua tradisi. Ada Di yang kita nggak ada sama sekali. kita nggak ada. Cuma dikatakan bahwa saya diserupakan, lalu kemudian tidak dibunuh dan tidak disalib, diserupakan dengan Yesus. Yesusnya itu udah diangkat. Saya tertarik dengan statement dari komentar dari kakak Elshe di sini. Karena Ustadz Felix bilang, oh di Islam nggak ada tuh cerita penyalipan, langsung di skip. Sebenarnya sama kata dia, karena Kristen juga kan Yesus setelah disalibkan, mati, dibangkitkan, terus diangkat. Islam juga sama, diangkat katanya ujungnya. Nah, kakak Elshe bilang ujung ceritanya sama dari mananya. Nah, itulah yang saya bilang pseudo histori ya, atau mungkin lebih tepatnya narasi yang kemudian
dibelokkan dari apa yang menjadi narasi pentingnya. Kekristenan itu penting sekali narasinya tentang penyaliban Yesus Kristus. Itu menjadi pusat dari iman Kristen, tetapi didangkalkan dan dianggap tidak berarti apa-apa dalam penjelasan setidaknya oleh Ustadz Felix, dan kemudian dikatakan oh sama aja karena akhirnya sama-sama diangkat. Itu totally different ya, totally different teman-teman ya. Jadi dalam pembicaraan ini kita tahu sama-sama bahwa Panji Pragiwaksono mengatakan bahwa The Last Supper itu Yudas menjual Yesus, dan itu ada nggak sih dalam Islam? Ustadz Felix cuman komentar, oh tidak ada ya, Allah cuman mengklarifikasi Yesus tidak disalibkan. Allah mengklarifikasi bahwa Yesus tidak disalibkan. Dan apa yang dikatakan oleh Ustadz Felix memang berasal dari akidah Islam sendiri. Di dalam surah An-Nisa 157, jelas-jelas bahwa doktrin Islam itu harus menentang kisah penyaliban Yesus. Karena yang dibunuh, yang disalibkan itu bukan Isa atau bukan Yesus dalam apa yang mereka mau sampaikan. Dengan kata lain, seorang muslim yang benar itu harus menentang penyaliban Yesus. Sehingga ini bukan soal semua, bukan apa. Ini dua agama yang memang narasinya tidak kompatibel. Kompatibel maksudnya apa? Tidak melengkapi, tidak saling melengkapi. Jadi seakan-akan kayak misalnya ada klaim ya teman-teman. Oh, ada agama yang menyempurnakan agama sebelumnya, ada agama yang membenarkan. Tidak. Ini dua narasi yang tidak kompatibel. Dua narasi yang sangat berkontradiksi satu dengan yang lain. Yang satu bilang Yesus bukan Tuhan, yang satu bilang Yesus adalah Tuhan. Yang satu bilang Yesus tidak disalibkan, yang satu bilang Yesus disalibkan, dan bukan cuma disalibkan, dia dibangkitkan. Ini adalah dua narasi yang jelas-jelas sangat amat berkontradiksi dan tidak kompatibel. Tidak pula ada salah satu di antaranya menyempurnakan begitu ya. Oh, itu tidak ada. Tidak ada narasi itu ya. Terima kasih Bro John. Kepastian di dalam sana adalah ketidakpastian. Izin. Siap Bro. Terima kasih ya. Terima kasih. Nah, deal memang berkontradiksi, betul ya. Tapi sekali lagi saya kasih tahu, kita orang Kristen, meskipun narasi kita berbeda dan berlawanan, kita tidak berarti kemudian teriak-teriak penistaan agama. Kita kemudian tidak berarti teriak-teriak dan kemudian demo di Monas sana ya, demo di Ancol sana, atau demo di mana, di JIS ya, Jakarta International Stadium sana. Tidak, kita tidak demo. Kenapa ya? Karena kenapa mesti kita marah kalau misalnya ada orang yang narasinya berbeda? Tapi tentu saja kita bertanggung jawab untuk memberikan atau menjelaskan narasi apa yang kita imani, dan bukan hanya apa yang kita imani, apa yang menjadi dasar dari iman kita. Ya. Nah, pertanyaannya, narasi manakah yang lebih kredibel dan narasi manakah yang lebih layak dipercaya? Sekali lagi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang saya harap Anda dapat temukan jawabannya ketika Anda mendengarkan penjelasan ini. Anda menemukan jawabannya ketika Anda mendengarkan penjelasan ini. Kalau Anda tidak setuju ya silakan. Tapi saya kembalikan kepada Anda kesimpulannya apa yang Anda mau ambil, begitu ya. Nah, kenapa saya bilang Ustadz Felix Xiao gamang sekali? Ya, ini kan mana ada oten pintar bre. Ya ampun kakak, salam kepada umat yang paling pintar, paling cerdas sedunia, ya. Ampun ya. Ampun ya. Oke. Ya coba disapa itu yang paling pintar sedunia itu, umat paling pintar sedunia itu, silahkan disapa ya. Sorry, kita lanjutkan. Kenapa saya bilang Ustadz Felix gamang? Mari kita dengarkan sekali lagi ya. Oke. Menurut orang Kristen dia disalib, menurut kita diangkat. Tapi ceritanya ujungnya sama loh. Karena menurut orang Kristen dia disalib, mati, lalu kemudian bangkit, lalu kemudian diangkat. Nah kita skip
the process. Iya. Kita skip the salib. Salah pencatatan tuh gimana tuh? Walau bisa. Walau bisa. Salah pencatatan tuh gimana tuh? Walau bisa. Gitu. Ada yang langsung diserupakan. Jadi kalau di Islam Nabi Isa diselamatkan. Langsung diangkat oleh Allah. Apa saya salah ya? Apa itu Yudas? Kalau di Islam Yudas yang disalib? Not sure. Kita nggak bisa Not sure. dipastiin. Kita nggak bisa mastiin karena di dalam tradisi Kristen sendiri, Yudas mati dengan dua cerita. Ada yang bilang Yudas mati gantung diri. Ada yang bilang Yudas mati karena jatuh pecah kepalanya. Kalau mungkin digabungin, Beda banget. gantung diri terus jatuh pecah kepalanya kali. Agak aneh sih sebenarnya. Nah, ini pun Panji kehilangan kekritisannya ya. Ya itu ada dua laporan tuh. Iya, Ada iya. dua tradisi. Ada Di yang kita nggak ada sama sekali. kita nggak ada. Cuma dikatakan bahwa saya diserupakan, lalu kemudian tidak dibunuh dan tidak disalib, diserupakan dengan Yesus. Yesusnya itu udah diangkat. Nah, teman-teman, Menurut kenapa saya bilang Ustadz Felix gamang? Dia gamang karena pada akhirnya dia mengambil sebuah narasi cuci-cuci mulut. Ya, cuci mulut itu maksudnya it sounds nice, terdengar sangat nice. Ujungnya sama kok, Yesus diangkat juga. Bagi saya itu adalah sebuah narasi yang tidak memberikan penjelasan yang seharusnya. Ya anyway, tapi ya sudahlah, kita anggap karena ini podcast ya. Lalu kemudian Panji bilang kisah Yudas ada nggak di Islam begitu. Lalu kemudian Ustadz Felix mengatakan tidak ada, tapi di Kristen pun ada dua tradisi matinya Yudas. Nah ini yang saya mau kasih tahu, kenapa saya bilang gamang. Ketika Ustadz Felix mengatakan di Kristen pun ada dua tradisi, dua versi, dua kisah matinya Yudas. Sebenarnya Ustadz Felix mau kasih tahu sama kita, setidaknya secara tidak langsung, saya kira kesan itu kuat. Bahwa Ustadz Felix mau kasih tahu bahwa di Kristen juga tidak jelas kok kisahnya. Karena apa? Karena konteksnya tadi, Panji bertanya, ada kisah Yudas nggak sih? Ada kisah ini nggak sih? Ada kisah ini nggak sih? Kan Felix cuma bisa jawab. Yesus diklarifikasi oleh Allah bahwa Yesus itu diselamatkan. Udah nggak ada cerita yang lain. Jadi tidak ada sebuah cerita yang lengkap. Ustadz Felix harus meminjam cerita dalam kekristenan untuk menjelaskan tentang Nabi Isa itu. Tetapi masalahnya, pinjaman-pinjaman tersebut ditwist oleh Ustadz Felix. Ketika dia bilang bahwa ada dua tradisi, yaitu Yudas gantung diri, dan yang kedua, Yudas jatuh pecah kepalanya. Begitu. Nah, inilah yang saya bilang gamang. Gamang itu apa? Jadinya nggak jelas gitu. Kenapa nggak jelas? Secara tekstual, apa yang Felix bilang itu benar, tapi setengah doang. Kenapa setengah doang? Begini. Matius 27 ayat 5 mengatakan Yudas melemparkan uang perak dalam bait suci, lalu kemudian di situ dikatakan dia memang menggantung. Ya, gantung dirilah begitu ya. Dalam kisah Rasul pasal 1:18 dikatakan bahwa Yudas itu jatuh tertelungkup, perutnya pecah, isi perutnya terhambur. Ini yang saya bilang tekstualnya benar setengah doang karena Felix bilang Yudas pecah kepala, ya bukan pecah kepala. Ya, kita anggap itu slip tongue, kita anggap itu keseleo lidah lah ya. Nggak apa-apa, kita nggak usah permasalahkan. Makanya saya bilang benar setengah doang. Tapi masalahnya ini bukan soal masalah benar setengah atau salah setengah gitu ya. Ini masalahnya adalah soal kesimpulan dari narasinya itu sesat. Kenapa kesimpulannya sesat? Bahwa ini dua kejadian, dua keterangan ini bukan dua keterangan yang berkontradiksi. Karena kesimpulan Ustadz Felix adalah ada dua yang berbeda. Dengan kata lain, Ustadz Felix mau mengatakan dua yang berkontradiksi, lain-lain. Nggak jelas maksudnya. Ya kan begitu. Dua narasi tentang Yudas tersebut tidak berarti kontradiksi. Bahwa disebutkan dia menggantung dirinya sendiri, itu adalah sebab kematiannya. Bahwa kemudian disebutkan bahwa dia jatuh tertelungkup, lalu isi perutnya terhambur keluar, itu adalah kondisi jasadnya. Bahwa Yudas setelah, sekali lagi, menggantung dirinya sendiri,
Ya tentu dia tidak gantung di tempat yang kemudian orang-orang lewat. Ya tidak mungkin dia gantung di tempat yang tersembunyi. Sangat mungkin sekali bahwa kemudian ada berapa hari sekian lama, maaf, tubuhnya, jasadnya membusuk. Setelah membusuk, kita tahu sama-sama kondisinya setelah membusuk, ya udah jatuh. Maaf ya, sekali lagi maaf, bengkak, terburai keluar. Itu sangat masuk akal. Ya kan? Nah, jadi ini tidak berarti narasinya kontradiktif. Makanya saya bilang kesimpulan narasi Ustadz Felix itu sesat. Ya, sesat sekali. Jadi ketika Ustadz Felix memberikan sebuah kesan bahwa di Kristen ada dua versi. Lu dua versi apanya? Dua versi bagaimana? Kepala pecah Yudas nggak pakai helm. Felix mengambil data dari Alkitab. Lah, katanya Alkitab sudah dipalsukan. Kok ambil dari sumber yang dibilang dipalsukan? Nah, ya itu dia. Ya, itu dia. Begitu. Nah, jadi begini loh. Saya kira Ustadz Felix gamang. Ya, gamang dalam hal ini. Ya, kita masih pemanasan sekali lagi, teman-teman ya. Karena ya itu tadi ya, saya berharap dari sini Anda sudah langsung bisa melihat bahwa permasalahan itu yang tadi keberatan saya tuh. Ini bensin oplosan nih ya. Itu yang kalau Panji memberikan sebuah analogi bahwa apa yang dia podcastkan, materi-materi yang dia tampilkan kepada audiensnya ini adalah bahan bakar untuk pengetahuan agama. Bahan bakarnya oplosan masalahnya. Karena narasinya tidak benar. Narasinya itu sesat gitu loh. Ya. Terima kasih untuk Bro Jas Bubu ya, Tuhan berkati ya. Like ya. Terima kasih teman-teman ya. Jadi saya berharap bahwa video ini kemudian juga bisa disimak ya. Kemudian ya siapa tahu Panji tertarik ya untuk kemudian memberikan bensin yang benar-benar baik, bukan oplosan ya. Ngomong soal oplosan etanol dari, nah ini saya nggak sebut namanya ya, kita sama-sama tahu ya. Kita semua kan tidak suka bahan bakar oplosan, kita kan semua tidak suka ya. Waktu itu kan ada Pertamax, ternyata katanya itu Pertalite ya oplosan. Ya anyway, nah ya begitulah ya. Oke teman-teman, saya kira pemanasannya sudah lumayan ya, sudah ada 650 orang-orang yang mengikuti siaran ini ya. Salam buat semuanya, teman-teman, siapapun Anda, dimanapun Anda berada ya. Semoga konten kali ini mengedukasi Anda ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke materi yang menjadi materi utamanya, yaitu kenapa narasi salib itu membuat Felix itu menjadi menghindar. Ada apa? Dan ketika dikatakan oleh Ustadz Felix bahwa di Islam Yesus diselamatkan, Kristen disalibkan, itu aja, tapi ujungnya sama. Seakan-akan itu adalah kisah yang kemudian bisa di-skip dengan mudah. Padahal kisah itu tidak boleh di-skip. Kisah itu justru menjadi focal point atau menjadi titik poin penting pembeda antara kedua agama ini. Dan bukan hanya kedua agama ini. Seharusnya jika Anda rasional, Anda menggunakan akal budi Anda dengan baik, maka Anda akan ketemu manakah yang layak dipercaya dan manakah yang tidak layak untuk dipercaya. Mari kita next, kita gaskan teman-teman, silakan ketik gas gitu ya. Silakan kita ketik gas dan kita sama-sama belajar, dan saya akan tunjukkan kepentingannya kenapa kita harus membahas narasi yang benar. Semoga Anda ikut kisah ini dari disclaimer. Kalau Anda skip, Anda silakan bisa lihat disclaimer saya. Kenapa kita mesti membela narasi yang benar. Datanya silakan ada sama, tapi narasinya harus dibela. Narasinya itu penting. Oke, capcus. Capcus. Gas, mantap. Gaskan. Gas ya, bukan bensin oplosan ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mari kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Ustadz Felix gamang kalau cerita salib. Menunjukkan bahwa dia tidak yakin ketika membicarakan kisah salib. Mari kita dengarkan. Ada apa? Jadi momen yang tercatat adalah bahwasanya Allah langsung kayak ngasih klarifikasi, mereka tidak menyalib Yesus, tidak juga membunuh Yesus, tapi karena bentuknya cerita ya. betul, ada yang langsung diserupakan. Menurut orang Kristen dia disalib, menurut kita diangkat. Tapi ceritanya ujungnya sama loh.
Karena menurut orang Kristen dia disalib, mati, lalu kemudian bangkit, lalu kemudian diangkat. Nah, kita skip the process. Iya. Kita skip the salib. Salah pencatatan tuh gimana tuh? Walau bisa. Walau bisa. Salah pencatatan tuh gimana tuh? Walau bisa. Gitu. Ada yang langsung diserupakan. Jadi kalau di Islam Nabi Isa diselamatkan. Langsung diangkat oleh Allah. Apa sih? Nah, jadi momen Nah, itu yang tadi saya bilang. Bahwa klarifikasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut versi Islam, Yesus itu tidak disalibkan, dan itu adalah titik penting dari akidah Islam. Seorang Muslim tidak boleh mengatakan bahwa Yesus disalibkan, karena itu akan menentang perkataan Allah di dalam Quran. Tidak boleh. Sekali lagi, kita beda nggak apa-apa, tapi nggak ada masalah buat Kristen. Tapi Kristen perlu memberikan penjelasan dan mempertahankan narasi pentingnya. Dalam hal ini, Ustadz Felix bilang, tidak ada kisahnya. Allah sudah mengklarifikasi, Yesus tidak disalibkan. Panji tanya, apa gimana tuh, apa salah catat? Ustadz Felix bilang, walam bisawab. Walam bisawab maksudnya apa? Ya tidak ada penjelasannya. Cuman Allah yang tahu kebenarannya. Jadi statement ini menjadi statement yang kemudian membuat saya menarik kesimpulan. Ustadz Felix gamang. Kenapa gamang? Dia terdengar tidak yakin dan tidak bisa memberikan penjelasan. Jadi dalihnya cuman berkata bahwa cuman Allah yang tahu kebenarannya. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa Yesus diselamatkan dan tidak disalibkan. Apakah statement ini kemudian cukup bagi Anda? Bagi Anda yang mempunyai akal budi dan pikiran logika yang seharusnya Anda pakai dengan baik. Masalahnya adalah penyaliban Yesus itu adalah fakta sejarah. Saya berani mengatakan penyaliban Yesus adalah fakta sejarah yang bukan hanya diakui oleh sumber internal di dalam Alkitab, baik itu kitab-kitab Injil maupun tulisan-tulisan yang lain. Bukan hanya tulisan Paulus, tulisan Petrus, tulisan yang lain, itu menjelaskan bahwa Yesus benar-benar disalib. Tidak ada main drama-drama cosplay diserupakan. Dan bukan Alkitab saja yang mengatakannya, tetapi ada catatan di luar Alkitab yang menuliskannya. Anda bisa cari, Yosefus menuliskannya, Tacitus, Suetonus, Pliny the Younger. Anda bisa tulis banyak sekali sejarawan-sejarawan baik Yunani maupun Yahudi yang menuliskan bahwa Yesus itu tokoh sejarah dan dia mati disalib. Itu jelas. Dia mati disalib. Tulisan-tulisan di luar Alkitab itu bukan orang Kristen. Mereka bukan orang Kristen. Ada sebagian orang Yahudi yang pada konteks hari itu beroposisi dengan kekristenan. Ada juga orang Yunani yang pada konteks hari itu tidak punya kepentingan untuk membela kekristenan sama sekali. Mereka mengatakan Yesus disalib. Mereka mengatakan Yesus mati. Yesus mati disalib. Bukan digantikan, bukan diselamatkan. Bahkan kalau Anda silakan mencari data-data dari para sejarawan modern hari ini, yang bukan hanya orang Kristen, tapi banyak di antara mereka agnostik, bahkan ateis, bahkan mereka paling sering mengkritik kekristenan, tidak ada satupun dari mereka yang kemudian mengatakan, oh, Yesus tidak disalibkan. Oh, Yesus diserupakan. Aduh. Anda tidak akan pernah ketemu itu. Sejarawan modern akan bilang begitu. Karena sejarawan modern akan mengatakan semuanya sepakat penyaliban Yesus itu fakta sejarah. Mereka tentu tidak mengambil kesimpulan Yesus adalah Tuhan. Karena itu kesimpulan ke sana itu ada banyak alur pikirnya yang mereka tolak tentu saja. Tetapi faktanya adalah Yesus disalibkan. Dan itu adalah menjadi perkataan atau statement dari orang-orang bahkan non-Kristen, ateis, bahkan yang menyerang kekristenan. Nah, kalau dua hal ini saja mengatakan dengan jelas bahwa Yesus disalibkan, sama kayak narasi Kristen, tidakkah Anda tuh jadi bertanya-tanya? Cuman Islam yang mengklaim bahwa Yesus tidak disalibkan. Sekali lagi ya, hanya Islam yang mengklaim bahwa Yesus tidak disalibkan.
saya jadi mau bertanya pada Anda. Jujur ya, meskipun Anda bukan Kristen ya, meskipun Anda di sini bukan Kristen, saya berharap yang bukan Kristen komen di bawah. Kalau perlu ada yang ateis deh boleh. Yang ateis komen deh di bawah ya. Anda bisa percaya narasi yang mana? Anda lebih bisa percaya narasi yang mana? Catatan bahwa Yesus yang disalibkan, catatan yang kurang lebih paling jauh itu, tulisannya itu pada abad pertama ya. Anda mau percaya yang mana gitu? Ataukah Anda lebih bisa percaya catatan 600 tahun sesudahnya? Sebagaimana didakwahkan oleh Muhammad gitu. Anda mau percaya yang mana gitu? Anda bisa lebih percaya yang mana? Saya kira pertanyaannya bukan mau percaya, tapi lebih bisa percaya yang mana? Ini pembahasan yang paling saya sukai, teman-teman. Karena ya, salah satu titik balik saya mulai berpikir itu adalah saat saya menonton tentang yang namanya penyalipan ini. Ya, tentang penyalipan ini yang membuat saya mulai berpikir, ya mulai coba mengulang gitu kan, coba mengulang sejarah, kira-kira benar nggak apa yang disampaikan dalam Bible ini, masuk akal nggak gitu kan. Nah, disitulah saya mulai berpikir bahwa ada yang salah dengan penyalipan ini. Apa saja yang salah, nanti kita akan bahas satu persatu teman-teman ya, tapi sebelumnya kita bahas dulu fitnahan dan framing dari yang namanya atung ini. Yang pertama, Ustadz Felix Xiao itu tidak gamang, tidak gelisah, dan dia pede. Jadi jangan kamu asumsi sembarangan. Hanya karena Ustadz Felix Xiao tidak mengatakan ya, tidak mengatakan siapa yang disalibkan, terus kamu mengasumsikan bahwa itu adalah ketidakpedean, itu adalah kegelisahan dan sebagainya gitu kan. Nah inilah teman-teman Kristen harus tahu. Di Islam, ya mohon maaf, yang namanya penyalipan itu hal yang biasa terjadi. Orang-orang zaman dulu tuh disalibkan, disiksa, dan sebagainya. Bagi kami itu bukan poin yang sangat penting-penting amat untuk dicatatkan dengan sangat jelas gitu. Kenapa? Ya karena poinnya adalah Nabi Isa sudah diangkat, sudah diselamatkan. Udah diselamatkan ya wes gitu. Setelah itu ngapain gitu. Betul nggak? Ya, nabinya udah diangkat, udah selesai gitu. Terus ngapain lagi? Dijelasin, oh mamanya terus ngapain, oh bunda sejak itu ya sedih di rumah, nangis-nangis karena anaknya meninggal gitu kan, anaknya sudah tidak ada gitu ya, mamanya pikir anaknya sudah celaka gitu kan, jadi nangis-nangis terus sakit mamanya. Maria Magdalena sedih karena Yesus atau Nabi Isa sudah tidak ada, sehingga akhirnya dia pergi meninggalkan rumah dan sebagainya. Penting nggak gitu? Kalau bagi teman-teman Kristen itu penting, ya kenapa nggak sekalian dijelaskan Bunda Maria terus ngapain? Apa yang menyebabkan Bunda Maria meninggal? Ini bundanya Tuhan loh, tokoh yang sangat luar biasa penting di dalam kekristenan. Bahkan kalau kita lihat ya, Kristen terutama Katolik, itu kan sangat meninggikan Bunda Maria. Sangat meninggikan Bunda Maria, teman-teman. Tapi yang kita bingung, kenapa kisah Bunda Maria itu nggak ada setelah Yesusnya nggak ada di dunia? Kalau itu memang tokoh penting, harusnya dijelaskan dong, Bunda Maria ngapain aja setelah itu gitu kan. Maria Magdalena oke lah kalian kesampingkan ya. Kalian anggap, wah Maria Magdalena kan nggak penting gitu. Tapi kalau Bunda Maria gimana gitu? Kenapa murid-murid Yesus ada, matinya kenapa, mati di mana ada, tapi Maria Magdalena ya itu nggak ada. Murid yang cukup dekat, bahkan bisa dibilang murid paling pintar. Terus Bunda Marianya mana gitu? Bunda Maria mana? Itu kan penting sekali gitu. Kalau kamu mau bahas tentang, oh ini kan penting gitu. Oke? Jadi buat Andre Tungtung, sekali lagi ya, kalau kamu mengatakan bahwa, oh Islam ini bukan agama penyempurna, karena isinya itu kontradiksi sekali dengan ajaran Kristen. Itu kita akui. Tapi bagi kami, yang namanya menyempurnakan itu termasuk meluruskan yang salah. Jadi yang namanya menyempurnakan itu termasuk ya meluruskan yang sudah salah dipahami oleh orang-orang. Ini yang kalian harus tahu. Misalnya contoh, saya masuk ke daerah pedalaman. Di situ ada suku-suku orang-orang yang tinggal di pedalaman yang mengatakan kalau nggak hujan, ya, kalau nggak hujan tuh harus persembahkan anak
perempuan perawan gitu. Mereka persembahkan si anak ini supaya menenangkan dewa, supaya dapat hujan, supaya bisa subur tanahnya dan sebagainya. Oke, terus saya sampaikan ini salah. Ajaran kalian salah, begini-begini. Apakah saya tidak bisa dibilang menyempurnakan? Mereka udah benar menyembah kepada Tuhan satu yang tidak berwujud gitu kan. Minimal mereka menyembah yang tidak berwujud gitu. Karena kita yakin pernah ada nabi yang turun di bangsa tersebut. Ada nabi, karena setiap bangsa itu ada nabi-nabinya, teman-teman. Allah tuh maha adil kok. Ya, Allah tuh maha adil. Di Korea ada, di Jepang ada, dimanapun ada sebenarnya. Itulah kenapa kita lihat ada persamaan dalam hal misalnya contoh tauhid. Cina itu tauhid. Kepercayaan nenek moyang orang Cina itu tauhid, teman-teman. Ya. Ini yang kalian harus tahu. Terus kalau dibilang sama siapa si Atung ini ya, oh itu Felix nggak mau ngomong, artinya nggak pede gitu kan. Nah, ini kembali lagi teman-teman. Kenapa Ustadz Felix Xiao tidak langsung mengatakan itu Yudas? Ya, kalian harus tahu dulu Ustadz Felix Xiao itu cara pikirnya seperti apa. Di sini kita belak-belakan aja. Kalau kita lihat Ustadz Felix Xiao itu, dia lebih ke arah salaf. Ya, pemikirannya itu pemikiran salaf, teman-teman. Orang salafi itu kalau apa yang nggak ada di dalam Quran, ya tidak ada di dalam hadis, ya udah mereka nggak akan bahas. Ya, mereka nggak akan bahas dan nggak mau menggunakan data yang mereka riset sendiri dan sebagainya gitu. Ini kan perbedaan dengan NU kan. Kalau NU ya menurut ulama ini pakai data-data di luar lagi gitu. Kalau orang salaf ya nggak ada gitu. Oke. Jadi kenapa Ustadz Felix Xiao nggak ngomong itu Yudas? Karena itu. Kalau kamu nanya sama saya, ya menurut saya itu Yudas sekali lagi ya. Bukan di dalam Quran atau hadis. Tetapi kalau kita mengacu kepada poin-poin, jadi sama kayak gini, sama kayak detektif teman-teman. Gimana detektif itu bisa menemukan pelakunya? Tentu saja berdasarkan bukti-bukti kan. Gimana penyidik bisa berani menangkap seseorang? Ya, mentersangkakan seseorang. Padahal dia nggak di sana, nggak lihat gitu. Karena ada bukti-bukti, ada data-data pendukung-pendukungnya. Nah, ini yang harus kalian ketahui. Nah, itulah kenapa saya suka sekali membahas penyalipan ini. Ya, ini yang kalian harus tahu. Bagi kalian, itu sangat penting karena itu Tuhan kalian. Penyalipan itu, tanpa penyalipan nggak ada Tuhan kalian. Walaupun menurut Edis, penyalipan itu karya iblis. Nah, ini buat Andre Tungtung, seharusnya yang kamu bahas itu bukan Ustadz Felix Xiao sama Panji. Ya, seharusnya yang kamu bahas itu Edis mengatakan penyalipan karya iblis. Itu yang paling penting, karena Edis itu sudah menyangkal iman kalian. Kalau Ustadz Felix Xiao menjelaskan versi dia. Jadi kalau dibilang, wah ini lucu gitu. Panji tidak agamais, tapi yang diundang malah Ustadz Felix Xiao. Felix Xiao jelasin tentang Nabi Isa atau Yesus lah, karena dia sepakat ya Isa sama Yesus sama gitu. Dia bilang, wah kan nggak cocok gitu kan. Lah, sekarang Ustadz Felix Xiao menjelaskan sepengetahuan dia. Kalau menurut kamu nggak cocok, ya silakan. Silakan kamu buat konten seperti ini. Itu kan hak kamu. Ya, setiap orang punya hak menjawab dengan cara yang benar. Dan sekali lagi, Ustadz Felix Xiao itu menjawab sepengetahuan dia. Dan itu diperbolehkan di undang-undang kita kok. Yang nggak boleh itu menghujat seperti yang dilakukan polikardus-polikardus kalian. Kalau cuma menyampaikan pendapat, ya silakan. Yang penting ada data yang menyertai, dan kembali lagi, biarkan audiens yang menilai. Ujung-ujungnya gitu, audiens yang menilai, cocok atau tidak. Oke, kita balik ke masalah penyalipan. Orang Kristen ngotot bilang, oh penyalipan itu ada. Ada gitu kan, karena menurut dia, penyalipan itu adalah fakta sejarah. Fakta sejarah yang diakui di Bible dan sejarawan-sejarawan yang bukan Kristen. Bukan Kristen ya. Jadi di sini teman-teman harus tahu beberapa hal ya. Kalau mereka ini kan suka menuduh mengatakan bagaimana mungkin Tuhan kalian yang baru muncul di abad ke-7 tahu tentang abad ke-1. Ya, nggak masuk akal, jauh sekali waktunya. Kami lebih baik percaya yang paling dekat. Kami lebih baik percaya yang sejaman, yang beda cuma beberapa puluh tahun dibandingkan yang selisih 600 tahun gitu. Halo. Ini kalau manusia bolehlah kalian bilang ya. Misalnya contoh,
teman kakek saya lebih mengenal kakek saya daripada saya yang cucunya. Ya, walaupun itu bisa dibantahkan gitu. Tapi kalau ada orang bilang gitu, ya saya masih terima gitu kan. Oke lah, dia kena sejaman, dulu bareng-bareng terus, tahu betul kakek saya seperti apa. Oke. Cuman yang jadi masalah, ya, yang jadi masalah, Bible itu tidak sejaman. Walaupun orang Kristen ngotot mengatakan sejaman. Sampai hari ini, penulis Bible saja masih according. Ya, masih asumsi kalau ini ditulis oleh siapa. Mereka sendiri tidak ada di zaman itu. Markus, Lukas ya, apalagi Lukas, aduh. Apakah mereka melihat penyalipan Yesus? Orang murid-muridnya aja semua lagi pada ngumpet. Betul nggak? Ada nggak murid Yesus yang melihat penyalipan Yesus? Nggak ada. Oh, tapi ada murid yang dikasihi. Ya balik lagi, murid yang dikasihi menurut kalian siapa? Walaupun kalian bilang, oh itu Yohanes gitu kan. Yang lain ngumpet, Yohanes nggak ngumpet. Lucu sekali. Karena waktu mereka selesai dari The Last Supper, mereka kan kabur sembunyi. Sembunyinya sendirian atau bareng-bareng? Kalau kalian lah secara logikanya. Teman kalian ditangkap, kalian satu kelompok. Begitu kalian sembunyi bareng kan? Ya udah sama-sama kita kemana sembunyi gitu kan? Bukan pencar-pencar teman-teman. Itulah kenapa menurut saya murid yang dikasih itu adalah Maria Magdalena. Disamarkan sengaja pakai kata murid yang dikasihi. Mereka nggak mau bilang langsung. Kalau Yohanes malah lucu. Jadi ini teman-teman harus tahu, dan Yohanes sendiri itu bukan penulis dari Bible itu, Injil tersebut. Jadi sekali lagi aneh, sampai Yesus lahir mereka tahu ceritanya semua tentang hidup Yesus waktu sebelum ketemu murid mereka tahu, kan aneh gitu. Apalagi kita tahu Bible itu hasil penyelidikan ya, hasil penyelidikan. Walaupun menurut orang Kristen ya namanya penyelidikan pasti datanya lengkap dong kayak polisi gitu kan, ya boleh gitu. Tapi yang kamu lawan di Islam ini adalah Tuhan segalanya. Siapa kamu lebih percaya? Tuhan atau manusia? Itu aja. Tapi kan dia Tuhan yang nggak benar kalau menurut Kristen. Ya tinggal kita lihat reputasinya. Ya, apa saja yang disampaikan selama ini benar nggak gitu? Kalian kalau disudutkan dengan dua pilihan teman-teman. Ya, mau percaya si A atau si B. Ujung-ujungnya yang kita lihat kan reputasinya. Dua-dua kita nggak kenal nih, orangnya dua-dua kita nggak kenal. Ujungnya kita lihat reputasinya yang bagus. A ini selama ini gimana, B ini selama ini gimana. Ya, jadi kalau mereka selalu fitnah, itu kan abad kesekian gini, ini lucu kalian. Oke? Jadi ada beberapa hal teman-teman Kristen, sekali lagi ya, pikirkan dengan pikiran yang sehat, hati yang terbuka, jangan hati yang membenci. Kenapa kita mengatakan itu Yudas? Itu kan hasil dari penyelidikan. Hasil penyelidikan kami menyimpulkan bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas. Kenapa seperti itu? Kita tahu, ya, orang Kristen juga tahu, seperti yang dibilang sama Ustadz Felix Yao, Yudas itu mati ada dua versi. Oke. Yang pertama, dia menyesali perbuatan dan menggantung diri. Jadi dibilang bahwa Yudas itu menyesal setelah mengkibuskan Yesus. Ini cukup unik ya, cukup unik sekali, bisa menyesal gitu. Udah kibusin orang, tiba-tiba menyesal. Apa mungkin mereka mau bilang, wah kan Yudas dirasuki setan, setannya udah keluar gitu kan, oke lah. Ya, terus gantung diri teman-teman. Oke, yang jadi pertanyaan gantung diri, ya gantung dirinya di mana? Mana mayatnya gitu? Di mana mayatnya Yudas ini? Kalau dia gantung diri. Terus kita tahu juga bahwa di satu versi lagi, di kisah para rasul 1:18-19, dikatakan Yudas jatuh tertelungkup. Ya jatuh teman-teman. Lagi jalan tiba-tiba jatuh. Perutnya terbelah. Bayangkan teman-teman ya, jatuh tapi perut bisa terbelah. Semua isi perutnya tumpah keluar. Ya. Tumpah keluar teman-teman. Dan tempat dia mati disebut sebagai Akeldama. Tanah darah. Oke. Sekarang yang mau kita bahas, ini kok bisa perutnya ini keluar? Saya nggak pernah mendapati ya, ada orang jatuh, lagi jalan jatuh, perut keluar teman-teman. Nggak ada. Silahkan kalian uji lah. Kalau mau teman-teman Kristen itu coba tes lah. Mau jatuh dengan posisi gimana pun,
ya, kalian bisa nggak keluar isi perut? Kalau yang disalibkan punya tokoh, itu tumpah keluar isi perutnya masuk akal, karena dia ditombak. Ya, ditombak, sehingga perutnya robek, keluar isinya. Dan ini sekaligus menurut analisa saya, sekali lagi ya, ini menurut analisa saya, ini menjawab kenapa mayat ya dari orang yang disalibkan itu bisa hilang. Padahal udah dimasukin ke gua terus hilang. Ini sejalan dengan kepanikan tentara Romawi yang disuruh untuk mencuri mayat tersebut. Jadi tujuan mencuri mayat tersebut bukan karena itu adalah Yesus dan sebagainya. Enggak. Karena mereka takut ketahuan besoknya bahwa yang mati di kayu salib itu bukan Yesus. Jadi diambil langsung cepat-cepat. Diambil langsung, dibuang di jalan. Ya, dibuang di jalan. Dan itu orang lihatnya, oh Yudas gitu. Kok ada Yudas di tengah jalan udah mati gini. Jadi itu sebelumnya ada di dalam gua tersebut. Ya, di dalam gua tersebut. Jadi itu bukan yang namanya Yesus. Ya, tapi Yudas menurut kami. Oke? Karena memang dikatakan juga ya oleh di Kristen bahwa orang fasik menjadi tebusan orang benar. Oke? Orang fasik menjadi tebusan orang benar, kecuali kalian tidak percaya dengan ayat tersebut. Kalian tidak percaya bahwa orang benar itu diselamatkan. Itu silakan. Tapi bagi kami percaya yang seperti itu. Bahkan banyak hal sebenarnya kalau kita selidiki, sekali lagi ya, kita selidiki, nggak make sense kalau itu adalah Yesus yang disalibkan. Nggak make sense. Dari mulai mamaknya ketemu sama Yesus saat Yesus pikul salib, sampai Yesus ada di Bukit Golgota, mamaknya sama sekali tidak berupaya ya. Bunda Maria itu tidak berupaya menyelamatkan Yesus. Insting seorang ibu nggak mungkin membiarkan anaknya mati, teman-teman. Nggak ada ibu yang tega membiarkan anaknya mati, kecuali anak itu anak yang sangat durhaka. Udah istilahnya nggak sanggup pikir lagi lah, saking jahatnya itu anak. Nah, itu mungkin biarkan dia mati. Tapi kalau normal nggak mungkin. Kecuali teman-teman Kristen sekali lagi mau membantah bahwa Yesus itu anak durhaka, sehingga mamanya nggak peduli. Ini udah pernah diuji, teman-teman. Jadi ahli psikologis itu sudah mencoba menganalisa dan mengatakan ini nggak masuk di akal. Itulah saya bilang, jangankan Allah yang berbicara, manusia modern aja, yang sekarang ada ahli-ahli reka ulang sejarah ya. Kita sekarang ada ahli reka ulang sejarah, ada ahli psikologis, ya ahli bahasa dan sebagainya gitu. Mereka saja kalau dihadapkan dengan cerita penyaliban Yesus versi Bible, mereka bilang nonsense, nggak masuk di akal ini. Silakan kalian uji kepada para pakar-pakar tersebut. Nggak masuk akal, teman-teman. Bagaimana mungkin seorang ibu tega membiarkan anaknya tanpa perlawanan, tanpa teriak, tanpa komplain? Nggak bisa, teman-teman. Oke? Begitu juga dengan si anak. Dia sudah tahu dia mau meninggal nih. Udah tahu nih bentar lagi mau meninggal. Pasti dia ada menyampaikan sesuatu kepada ibunya, bukan di atas inilah ibumu gitu kan. Itu pun keren, orang Kristen bisa dengar ya. Artinya yang menulis itu bisa dengar bahwa Yesus ada ngomong waktu di kayu salib dengan sisa-sisa tenaganya, inilah ibumu juga gitu kan. Udah dites, teman-teman. Nggak bisa. Kamu di kayu salib itu lumayan tinggi. Ibaratnya kayak lantai 2 lah. Kalau rumah sekarang kamu di lantai 2 terus orang di bawah. Masalahnya yang di bawah tuh ribut. Itu kan orang rame. Yang namanya orang rame itu ya kayak di pasar gitu. Suara gitu kan. Kamu nggak bisa harap semua diam. Diam dulu kalian, saya mau ngomong gitu kan. Saya sudah mau mati nih, kalian diam dulu gitu. Nggak bisa, teman-teman. Nggak akan kedengar. Udah dites, nggak akan kedengar. Ya. Dan biasanya orang sebelum mengalami kematian, artinya sudah mau dihukum mati, dia pasti memberikan pesan-pesan terakhir. Betul nggak? Orang yang dijatuhkan hukuman mati, itu pasti menggunakan sisa waktu yang dia miliki untuk menyampaikan banyak hal kepada keluarga. Misalnya bilang menyesal, maafkan saya lah, ya. Ibu baik-baiklah setelah nggak ada saya, dan sebagainya. Yesus nggak melakukan itu, teman-teman. Yesus yang di versinya Kristen, itu nggak melakukan itu. Itulah kenapa para ahli psikologis mengatakan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Itu yang membuat saya berpikir, betul juga ya. Mbak, kalian dihadapkan kalau kalian yang sedang disuruh pikul salib ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Tiba-tiba mama kalian lihat kalian di tengah jalan. Ya, waktu kalian lagi bawa salib ketemu mama kalian. Apa kira-kira yang kalian lakukan? Udah coba pikirkan itu aja. Ya, kita nggak usah jauh-jauh lah.
Kalian dikasih akal. Kalian bisa bayangkan proses tersebut. Versinya Bible ya. Versinya Bible. Kira-kira bisa nggak itu terjadi? Ini saya minta pendeta Atung ya. Pendeta Atung itu jujur lah. Kalau nggak kita reka ulang. Kalau pendeta Atung mau, kita reka ulang gitu. Tiba-tiba kamu saya tangkap, ya. Kamu saya tangkap, terus istrimu kabari kepada mamamu bahwa kamu mau disalibkan gitu, mau dimetongkan ya, mau dimetongkan dengan cara disalibkan. Oke, saya bawa kamu, mamamu dikasih tahu tempat lokasi kamu mau disalibkan. Kira-kira apa yang terjadi? Kamu lihat sendiri. Apakah mamamu akan pasrah diam? Begitu juga dengan kamu lihat. Itu aja kita uji. Ngapain harus pusing-pusing gitu kan? Bukankah manusia itu hampir semua sama, teman-teman? Sambar dan serupa kalau mereka bilang. Ya. Aksi yang akan terjadi sama manusia kurang lebih mirip, teman-teman. Kalau lagi takut gimana, lagi sedih gimana, semua sama kok. Kecuali orang yang sarafnya putus. Nah, itu baru beda. Kecuali teman-teman Kristen mau bilang, oh Yesus beda, karena dia kan sarafnya beda gitu kan. Oh dia bukan manusia gitu. Kalau udah pakai bukan manusia, udahlah sakit kepala saya. Ya, kalau nanti jawabnya dengan cara oh dia bukan manusia jadi beda, oh udahlah ambil situ sama kalian teman-teman ya. Saya nggak mau ikutan kalau yang gitu, karena itu sudah ke asumsi. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Udah cukup panjang sekali nih teman-teman, terlalu panjang malah. Dan makasih buat teman-teman semua. Sekali lagi ya, saya umumkan teman-teman. Saya sudah pindah dan di tempat baru ini kita mulai dengan hal-hal yang tentu saja akan lebih luar biasa ya. Semoga di 2026 ini dengan lokasi baru, tahun baru, semangat baru, kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Dan bagi teman-teman yang mau ikut berpartisipasi, menyumbang untuk markas dakwah HMC. Ya, jadi saya sebut ini markas dakwah HMC karena disinilah kita akan berkreasi, disinilah kita akan melakukan banyak hal. Bagi teman-teman yang mau membantu, masih banyak nih yang kekurangan ya, masih bocor juga sampai hari ini. Masih bocor, alhamdulillah kalau internet sudah ada teman-teman yang membantu ya. Internet cepat nih, baru kemarin diumumkan sudah banyak yang bantu. Tapi kalau bocor nggak ada yang bantu teman-teman. Ini markas dakwanya gitu. Kalau nggak ada tempat ya susah juga gitu. Kalau bocor ya susah juga. Ya jadi bagi teman-teman yang tergerak silakan di nomor rekening yang tertera di bawah. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.